next yuk, ada pertanyaan lagi. Siapa yang mau tanya sama Ustadz nih? Silahkan, ada lagi. Ada Kak Putri, yang mana Kak Putri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya nikah siri sama suami saya. Tapi saya mau cerita sedikit. 2023 kan saya kenal sama suami. Bulan 1 kita kenalan, masuk 2024. Terus bulan 2 pacaran, bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu kita lancar Pak Ustadz. Happy-happy terus. Terus sampai akhirnya bulan 6 suami itu udah ada niat mau lamar saya. Kita udah ada mau niat menikah. Nah, terus bulan 7 pulang ke rumah saya di Sumatera. Saya sama suami. Itu dia lamar saya sama orang tua saya. Setelah itu kita balik lagi ke Jakarta. Karena suami saya kan kerjanya di Cikampek Pak Ustadz. Kita LDRan. Setelah pulang itu dapat 2 mingguan suami saya sakit Pak Ustadz. Di situ dia mulai sakit, diare. Diare setiap makan gak mau masuk Pak Ustadz. Sampai akhirnya kita ke rumah sakit Pak Ustadz. Ke rumah sakit, itu saya yang urus selama 2 bulan. Sampai akhirnya bulan 9, karena dia udah pindah-pindah rumah sakit tidak ada hasilnya Pak Ustadz. Itu dia sampai pakai Pak Ustadz, maaf. Diarenya terus-terusan, sehari bisa sampai 25 kali. Pindah rumah sakit 3 kali, sampai akhirnya ketemu ternyata ada tumor. Tumor apa? Tumor rektum. Mohon izin, berarti di bagian Di bawah. belakang. Iya. Ternyata orang ibunya juga sakit Pak Ustadz. Jadi dia diurus sama adiknya selama 1 bulan. Terus saya datang ke Jawa. Setelah saya datang ke Jawa, saya mengurus dia selama 1 minggu Pak Ustadz. Terus orang tua suami bilang gini Pak Ustadz, nikah siri aja dulu, nggak apa-apa. Oh berarti ini belum nikah? Itu sebelum belum Iya, nikah. berarti Mbak Putri udah tahu suami sakit. Dan ngurusin dia sakit, bahkan belum menikah? Belum. Kok Belum. Karena itu sempat orang tua suami bilang seperti itu Pak Ustadz. Tapi saya kan punya keluarga. Iya, iya. Ada keluarga saya yang beberapa keluarga tidak setuju. Baik. Karena katanya Ini kasihan. ini yang menarik, Mbak Putri masih ikhlas gitu. Udah tahu dalam tanda kutip ya, sakit. Tapi kok bisa? Saya sayang Pak Ustadz. Oh, Takut dia kenapa-napa. cinta. Sayang, cinta. Jadi alasannya itu. Gini, Gak ada alasan lain. Gini sih alasannya gini Pak Ustadz. Alasannya masa kemarin pas kita pacaran happy-happy terus pas dia sakit saya tinggalin. Saya gak sejahat itu Pak Ustadz. Dan sudah nikah saya mau, suami gak mau tadinya Pak Ustadz. Karena katanya kasihan saya, kamu nanti urus saya. Saya bilang gak apa-apa saya yang urus kamu. Cuman sekarang tuh kenapa Pak Ustadz, suami saya tuh sering dia bilang, aku pengen udah aja. Dia gak kuat Pak Ustadz, sampai sekarang dia masih menahan sakit padahal udah operasi, udah pakai kantong stoma. Selama berbulan-bulan itu emang diare terus-terusan Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, saya di sini suami kan sering bilang pengen udah, dia capek katanya karena sakit terus-terusan Pak Ustadz. Udah 8 bulan mungkin. Terus saya juga di sini nguatin, yang sabar, yang kuat Mas, kamu pasti bisa. Tapi di sini sendiri saya juga nggak kuat Pak Ustadz, saya takut. Saya belum siap Pak Ustadz kalau misalnya amit cabang bayi ya. Karena kenapa-napa dengan suami saya Pak Ustadz.
Baik, Kak Putri terima kasih sudah bercerita panjang kepada kami. Tidak mudah menerima pasangan dalam keadaan sakit, betul? Beliau menerima suaminya dalam keadaan sakit karena cinta. Dan cinta itu kan rasa ya yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ada pahala yang Allah siapkan untuk orang yang tetap menerima rasa sakit yang dia dapatkan. Sakit itu sarana istighfar. Sakit itu cara Allah menghapuskan dosa. Sakit itu cara Allah mengabulkan doa. Sakit itu cara Allah mendekatkan dirinya dengan kita. Maka Mbak Putri ngobrol pelan-pelan sama suami. Jangan khawatir tentang perasaan cinta ini. Selama kamunya semangat, aku juga kuat mendampingi kamu. Karena ingat ya, menurut AA, ini menurut AA ya, nggak tahu ya. Antara suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami, biasanya lebih kuat istri yang ditinggal suami. Perempuan itu kita sering bilang dia lemah, padahal mohon maaf. Dia adalah sosok yang kuat karena perasaan hatinya Allah yang kuatkan. Betul? Maka Mbak, keadaan suami sakit memang tidak mudah. Jangan tinggalkan suamimu saat dia sedang sakit. Dampingi, bersamai dia agar dia bisa mendapatkan penguat dari sakit yang dia rasakan. Dan kembali kepada tema yang kita bahas, kesabaran seorang istri itu akan mengantarkan dia menjadi bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mbak Putri, kesabaran Mbak mengurus suami yang sakit di antara ciri dan tanda Allah muliakan kehidupan Mbak. Salamun alaikum bima sobartum fanima uqbaddar. Selamat untukmu yang sabar. Maka nikmat Allah yang engkau siapkan adalah nikmat kebaikan surga yang sedang dihadirkan untukmu. Jadi kalau mau tahu siapa calon bidadari surga, salah satunya sifat sabarnya seorang istri dalam melayani suami yang sedang sakit. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar dengan keadaan pasangan dan semoga kesabaran kita mengantarkan kita menjadi bidadari surga semuanya. Amin, ya Rabbal Masya alamin. Allah, terima kasih Ustadz. Karena pas kita belum nikah itu sangat bahagia ya. Kita sama-sama suka naik gunung, kita jalan-jalan terus. Tapi kenapa pas sudah nikah kayak gini cobaannya? Itu dia masih ngerasain sakit Kak. Itu di situ tuh bingung kayak kenapa ya kok masih udah diobatin semuanya, tapi rasa sakitnya itu masih ada Kak. Nggak mau yang lain gitu. Makanya sekarang tuh cuman takutnya aku belum siap kalau misalnya amit-amit ya. Entah dia nanti ninggalin aku dalam keadaan sakit, itu aku belum siap banget. Buat Mas, tetap semangat, tetap berdoa sama Allah. Jangan ngomong capek ataupun nggak kuat lagi, tetap kuat. Aku di sini selalu nungguin Mas sampai sembuh. Lega Kak, lega banget kayak semoga nanti suami aku juga lihat ceramahnya si Ustadz terus nanti dia bisa semangat lagi, bisa diresapi yang apa kata Ustadz tadi.